Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Ya, kembali lagi di news.com, kantor berita resmi Republik Mimpi. Dan saat lagi kita akan saksikan wawancara eksklusif antara Wapres Bapak Jarwo Kuat dan AA Effendi Ghazali dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan negara tetangga Rohmin Dahuri, tepat setelah persidangannya. Mohon maaf, Bapak Presiden. Iya. Saya perlu melaporkan sesuatu hal yang sangat penting ini. Yang mana harga minyak goreng itu sudah sangat tinggi sekali. Bahkan di rumah-rumah penduduk semuanya sekarang udah serba direbus. Jadi saya perlu melaporkan bahwa Sebentar. Pak Mensesnek, ini kira-kira laporan Menpasrah ini penting atau tidak? Menurut perkiraan saya masih tidak penting, Pak. Ini kurang high politik. Pak Menpasrah, sabar ya. Laporan Anda belum tergolong high politik. laporan saya belum penting. Belum high politik. Aduh. Ya, nanti juga mereka tahu. Iya, betul sekali. Baiklah, sekarang kita ikuti bersama wawancara eksklusif berikut ini. Romin, gini, kami kan mengikuti dari persidangan dan juga dari koran-koran ya. Jadi ini hasil persidangan dan juga beberapa berita tentang KPK bahwa memang DKP itu mengalir ke berbagai pihak gitu ya. Sehingga Pak Wapres DKP sama dengan apa, Pak? Dananya ke partai-partai, Effendi. Bukan, Pak, bukan. Ini bukan dana ke partai-partai, bukan. Ini Lo yang semalam saya sama Anda itu, gimana, Pak? yang kita makan malam kan Anda dapat juga kan? Bukan, itu dana saya sendiri, itu dari Republik Mimpi, bukan. Iya. Tapi Pak, bolehkah ini demi klarifikasi kejelasan? Nah, kami kan sudah banyak mendengar dari mana-mana supaya informasinya tidak simpang siur. Itu siapa saja yang dapat, Pak, kalau boleh tahu? Ya, pertama kalau kita lihat dari fakta persidangan maupun alat bukti yang disita KPK ya, itu sebenarnya ke tokoh politik, partai-partai itu hanya kurang dari 10% tuh. Hanya kami wakili untuk ingin tahu yang 10% tadi siapa saja yang dapat, Pak. Siapa tahu loh ini Pak Jarwo Kuat siapa tahu dapat. Tenang dulu. Saya tidak merasakan dapat loh, Effendi. Tenang dulu, kita tanya. Siapa saja. Iya, lagi-lagi saya pun baru tahu di situ ya, di persidangan itu bahwa ternyata lima calon capres ya ada semua gitu ya. Dapat semua ya? Ya, walaupun tidak semuanya melalui saya gitu ya. Ada yang saya tahu, ada yang tidak gitu. Loh, Bapak dapet? Itu kan calon wapres. Tapi calon wapres kan enggak, Effendi. Ini gimana, Effendi? Tim Anda kali yang dapat. Ya, Pak Jarwo Kuat dapat nggak, Pak, waktu itu? Ya memang tidak, kalau Pak Wapresnya tidak ya. Tetapi ada tim yang datang itu. Oke. Jadi gini Pak, Bapak nggak merasa dapat, ya. Tapi tim calon presiden dan calon wapresnya dapat. That's right, brother. Jadi semua dapat, Pak ya? Lima calon presiden dan calon wakil presiden ini dapat ya? Dari fakta persidangan catatan. Iya, kita baca begitu dari fakta persidangan, bahkan sudah di media massa. Nah, kalau begitu cara memberikannya gimana, Pak? Iya, sama timnya itu, Pak. Timnya itu ya. Timnya datang ke Bapak atau kita ketemu di mana biasanya gitu ya. Biasanya ketemunya di mana? Biasanya di hotel ya, maksudnya di di coffee shopnya, bukan hal-hal yang di karaoke, Pak. Bukan, kita kan orang baik-baik aja nih. Bapak pernah merasa datang ke hotel nggak, Pak, waktu itu? Oh, nggak pernah, Effendi. Ya? Wah, Anda jangan nuduh saya. Nggak, ya. Timnya yang datang ya. Nah, kalau ketemunya di hotel, cara memberikannya gimana tuh, Pak? Itu apakah cek ataukah travel check? Waduh, kalau yang berikan biasanya staff saya. Staffnya dalam bentuk apa, Pak? Cash? Umumnya nggak jelas juga. Nggak jelas ya. Tapi kira-kira seperti itu ya. Apakah Bapak berharap bahwa semua juga akan cerita apa adanya gitu, karena ini sesuai dengan fakta yang ada di persidangan? Saya sih berharap begitu ya, karena saya punya keyakinan bahwa kalau memang kita ingin menjadi bangsa yang maju dan makmur, bukan hanya kecerdasan dan kerja keras juga, tapi akhlak yang mulia ya. Kejujuran salah satu sifat akhlak yang mulia. Pak Wapres mau cerita juga nanti kalau misalnya nih timnya sudah menerima, Pak Wapres mau cerita juga? Ya nanti saya akan cerita apa adanya. Saya akan
terbuka DPD. Terbuka ya, janji Pak ya. Betul. Kita menganut ajas kejujuran itu yang penting DPD. Siapa yang benar? Nah, Bapak ada pertanyaan lagi nih dari masyarakat. Bapak menyesal nggak sih sudah memberikan itu kepada calon-calon presiden maupun calon wakil presiden? Karena ternyata setelah mereka menang, Bapak tetap diperiksa gitu. Saya bekerja rasanya sudah sangat kaki dijadikan kepala jadikan kaki waktu itu ya. Oh, sungsang ya Pak ya? Sungsang gitu ya. Jadi sebagai manusia biasa saya bertanya-tanya juga, why mengapa gitu ya, dan semua orang tahulah kehidupan saya itu rasanya sederhana lah dalam level ini gitu. Baik, ada yang lebih menarik lagi. Pak Amin Rais sudah bercerita apa adanya. Kira-kira menurut Bapak siapa lagi yang akan bercerita apa adanya selanjutnya? Ini kalau dalam prediksi Bapak, selanjutnya siapa? Kalau yang sudah saya dengar sangat jujur dan baik kan Mbak Khofifah sudah Mas Selamat Effendi Yusuf, sudah Bung Fahri Hamzah sudah ya. Ini ada harapan mungkin misalnya Pak Yusuf Kalla dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono di negara tetangga kami mau cerita juga misalnya, ada harapan Bapak begitu? Iya, ada harapannya walaupun ya mungkin timnya ya, kan bukan beliau yang langsung yang minta ke kita, tapi timnya itu mudah-mudahan begitu. Kalau timnya misalnya nih, kalau timnya mengatakan enggak kami nggak pernah minta, siapa yang ngasih gitu? Bapak punya buktinya ya? Iya, buktinya ada di buku KPK itu kan. Buku KPK. Gini gitu. Termasuk nanti mungkin Bapak mengharapkan Ibu Megawati atau tim suksesnya mau menceritakan juga apa adanya. Mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan gitu ya. Ya, nah, terakhir Pak, apa yang mau Pak Bang Rohmin sampaikan kepada seluruh masyarakat ini? Atau siapapun nanti yang mau jadi calon presiden dan wakil presiden lagi 2009 gitu. Kalau ada sahabat, teman ya yang jadi menteri lalu menjadi dimintain terus sumbangan ini, sumbangan itu gitu kan. Kalau enggak di demo, dicaci maki. Dulu begitu Pak ya? Saya aja dibilang pelit lah. Apa pesan untuk Pak Amin Rais yang sudah menceritakan apa adanya? Ada pesan nggak nih? Saya terima kasih pada Pak Amin Rais. Ternyata di negeri tercinta ini ada juga tokoh politik ya, katanya kalau politik kan kotor, ternyata politik itu sebenarnya bisa menjadi alat perjuangan juga kalau orang banyak seperti Pak Amin Rais yang jujur itu. Terima kasih Pak Amin. Bisa kirim sedikit ya? Iya. Ada pantun DPD. Oke, silakan. Pak Rohmin ini. Dari padi menjadi gabah. Yaitu Pak Rohmin harus tabah. Amin. Insyaallah. Ya, yang pasti wawancaranya sangat menarik dan saya jadi pengen tahu bagaimana tanggapan dari Gus Pur. Bagaimana Gus Pur? Ya jangan nanya saya dong. Saya tuh kan nggak ikutan maju dalam pemilihan presiden kemarin itu. Baik, mungkin ada komentar dari salah seorang mahasiswa yang hadir di studio kita. Siapa yang ingin berkomentar? Iya. Oh, oke, silakan. Terima kasih Bapak Presiden dan Wakilnya. Kami yang ada di sini, kita seharusnya selayaknya memuji kejujuran dari Bapak Amin Rais bahwa beliau telah berani jujur menerima dana dari DKP dan itu pun lengkap detil dengan jumlahnya. Malam ini kami yang ada di sini ingin menantang Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Apakah Anda berani jujur sejujur-jujurnya? Terima kasih. Bagaimana Bapak Presiden? Ini masalah yang sangat relevan dan signifikan. Saya tidak menduga sama sekali bahwa ternyata uang yang diterima itu bermasalah dan berbau. Berbau? Bahwa baunya itu ternyata sangat amis. Kenapa berbau amis Pak Wapres? Loh kan itu uangnya dari Departemen Kelautan dan Perikanan, makanya amis. Ya, pemirsa jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan berikut ini kami akan memperlihatkan kepada Anda satu wawancara eksklusif dengan, bisa ada yang menebak? Bapak Profesor Dr. Amin Rais. Jadi, Anda jangan kemana-mana, mari kita berperilaku jujur dan mengubah mimpi menjadi kenyataan. Oh ya, oh.